Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik bersama saya Nenek Tri Wulansari, CIP angkatan 9, Kota Serang. Pada semester 1, saya Nenek Tri Wulansari sebagai supervisor dan rekan saya Ovi Irdiani sebagai coach dan juga Radina sebagai coaching. Yuk kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Ibu Ovi, Ibu Radin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Iya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, Ibu Ovi, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu sama Ibu. Ya, Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini nih. Ya, pada coaching kita hari ini, yang akan saya amati yaitu nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana sih Ibu Ovi ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci, yaitu Ibu Radin ya. Dan juga bagaimana Koci, Ibu Radin ini merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Ovi sebagai coach. Kemudian jangan lupa nanti Ibu Ovi disesuaikan ya dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Ya. Lalu saya ingin bertanya kepada Bu Ovi, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan kepada Ibu Radin dalam coaching kali ini? Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Untuk kompetensi sendiri, Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu untuk menjadi coach ini yaitu kompetensi menjadi pendengar yang aktif terhadap coach tersendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana nih yang akan Ibu Ovi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifik di sini yaitu yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya akan mengobservasi yaitu lebih ke bagian rencana aksinya, Bu. Rencana aksi apa yang dilakukan terhadap oleh coach tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu Ovi ini selaku coach dalam proses coaching? Untuk indikator sendiri yaitu Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya inginkan dari proses coaching saat ini yaitu bagaimana ketercapaian solusi dari sebuah masalah yang dihadapi oleh coach itu tersebut. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu Ovi. Kiranya cukup sekian ya Bu Ovi untuk tahap praobservasi kali ini. Silahkan Ibu Ovi melakukan coaching terhadap coaching yaitu Ibu Radin ya. Siap Bu. Ya, terima kasih Bu. Bu Radin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Radin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Ovi. Bu Ovi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini juga baik juga.
Ngomong-ngomong Bu Radin, untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang apa ya, Bu Dina ya? Ya nih Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Ovi sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi topik yang saya ingin bahas bersama Ibu yaitu mengenai minat dan semangat murid dalam kegiatan belajar di kelas, Bu. Yang saya rasakan itu belum maksimal seperti itu. Baik Bu Radin, untuk percakapan kali ini, apa sih yang ingin Ibu capai terkait pola perilaku murid tersebut atau murid Ibu Radin tersebut? Jadi di sini saya berharap tuh murid-murid saya itu memiliki minat dan semangat belajar yang tinggi gitu Bu ya. Antusias belajarnya juga. Seperti contohnya yaitu keberangkatannya ke sekolah, kehadirannya di sekolah, itu tuh tinggi gitu. Sedangkan di sekolah saya itu tidak demikian seperti itu. Jadi di saya, di murid saya kelas 1 itu ada yang sering mogok sekolah, terus anaknya itu ada beberapa yang ingin diantarkan dan ditunggu orang tuanya di sekolah, atau dia tuh kesiangan terus gitu, Bu. Jadi ketika pada kegiatan sesi belajar mengajar, itu semangatnya dan belajarnya itu pengennya tuh mereka tuh dengan kesadaran penuh gitu tuh. Jadi murid itu fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas, bukan fokus untuk bercanda ataupun main kemana-mana atau berlari ke sana ke sini ya. Ibu tahu kan ya, murid kelas 1 tuh seperti apa. Kalau misalnya muridnya antusias, ada minat dan semangatnya, murid juga bisa belajar fokus, bisa baik, pembelajaran berjalan dengan baik gitu Bu. Itu tuh eh, yang ingin saya capai ataupun harapan-harapan saya seperti itu. Baik Bu Radin, jadi di sini permasalahan dari Bu Radin sendiri yaitu antusias dari siswa itu kurang ya Bu ya? Ya, Tidak betul Bu. semangat dalam belajar, begitu ya Bu ya? Ya, betul Bu. Ah, kalau menurut pengamatan Bu Dina sendiri ya, murid tersebut kan dari level 1 sampai 10, Bu, perilaku yang dimiliki tersebut kira-kira pada skala nomor berapa ya Bu? Menurut saya, murid saya tersebut itu ada pada skala atau level 6 ya Bu. Kan karena sifatnya hanya beberapa saja yang jadi tidak keseluruhan murid itu memiliki permasalahan yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak lebih dari separuh murid, separuh jumlah siswa, maksud jumlah murid maksudnya Bu ya. Karena minat dan semangat murid itu masih sedikit atau kurang maksimal. Jadi saya merasa dalam kelas saya ini minat dan semangatnya harus lebih ditingkatkan lagi seperti itu Bu. Baik, seperti tadi Bu Radin jelaskan, berarti ada di level 6 ya, Bu ya. Nah, Ya, untuk betul. kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi atau menambah semangat antusias murid Ibu gitu, agar murid-murid Ibu tuh berkarakter seperti itu atau bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu. Apa yang Ibu lakukan, Bu? Mungkin dengan memotivasi mereka ya, memberikan dorongan atau sugesti positif ya Bu ya. Kita juga mungkin dapat menambah minat dan semangat belajarnya. Itu bisa saya lakukan dari satu persatu gitu, dari muridnya itu. Dari hati ke hati secara personal, supaya motivasi itu lebih mengena dan lebih bermakna seperti itu Bu. Mungkin saya bisa mengajarkan murid untuk melakukan ice breaking sebelum kegiatan belajar, jenis pemanasan yang membuat murid happy gitu kan kalau ice breaking ini Bu ya. Jadi pembelajaran murid itu tidak mudah bosan dalam belajar. Yang tidak berminat belajar ya sudah mereka menjadi bosan terlebih dahulu kan ya. Mungkin karena terlalu jenuh juga dari pagi sampai siang belajar terus mereka tuh. Nah, dari situ saya harus memotivasi murid saya itu dengan memberikan metode pembelajaran yang lebih interaktif,
yang berpihak kepada murid, seperti itu Bu ya. Terus saya juga merancang pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas gitu, seperti merancang pembelajaran berbasis proyek di luar kelas, berbasis proyek ya Bu di luar kelas. Seperti mengamati lingkungan sekitar. Jadi kalau anak dibawa keluar tuh anak menjadi lebih enjoy ya karena tidak terpaku di kelas. Murid juga bisa berinteraksi dengan alam sekitar seperti itu. Selanjutnya apa ya Bu kira-kira ya? Mungkin jadi pembelajaran seperti itu tuh tidak akan terpaku dengan LK ya kalau di dalam kelas seperti itu Bu ya. Jadi itulah mungkin saya harus membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik, lebih inovatif. Jadi ada observasi langsung dan percobaan langsung seperti itu. Dengan memberikan pembelajaran atau metode yang belum pernah didapatkan atau alami dapat membuat murid menjadi semangat dalam belajar. Dan yang Baik. terakhir, mungkin saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat murid, dan menambah sedikit kompetensi sosial emosional. Mungkin itu Bu yang akan saya terapkan dan itu juga akan saya terapkan pada RPP saya seperti itu Bu. Baik Bu, itu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ya. Sungguh luar Ya, biasa ya, seperti yang sudah tadi Bu Radin jelaskan di sini bahwa tadi Ibu akan memberikan motivasi, akan melakukan ice breaking pada saat ya, pembelajaran, menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran interaktif, merancang pembelajaran berbasis proyek, dan tadi juga terakhir Ibu menjelaskan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. ya betul Itu Bu. rencana yang akan Ibu terapkan ya, Bu ya. Ya, Nah, dari beberapa rencana itu sungguh luar biasa sekali, Bu ya, rencananya. Semoga ini juga akan terlaksana dengan baik, Bu. Lalu, adakah hambatan gitu yang Ibu alami selama Ibu mewujudkan rencana Ibu tersebut, Bu? kalau untuk hambatan itu pasti ada ya Bu ya, karena tidak mungkin kita belajar dengan mulus gitu, apalagi di kelas 1 Bu ya. Jadi kalau hambatan di sini yang saya alami yaitu keterbatasan sarana prasarana. Seperti itu ya tadi merancang pembelajaran interaktif yang unik dengan metode yang beragam. Jadi misalnya saya membuat media atau bahan ajar eh, yang sesuai dengan tuntutan misalnya kurikulum ya Bu ya. Jadi terkadang alat peraga atau medianya itu di sekolah itu belum ada pertama seperti itu. Kemudian lucunya seperti ini kalau di sekolah saya Bu. Jadi kalau misalnya saya anak-anak besok bawa ini ya, nah itu saya itu harus punya alternatif lain. Saya itu harus menyiapkan untuk semuanya. Jadi kadang malah anak tuh tidak ada yang membawa sama sekali dengan alasan nggak punya uang seperti itu ya. Padahal ya paling cuma bawa lem sama gunting seperti itu. Jadi otomatis saya yang harus menyiapkan. Kemudian di sini tidak adanya ketegasan orang tua ya Bu ya terhadap kemandirian murid. Jadi murid ini mungkin orang tuanya masih belum terlalu rela atau percaya kepada saya terhadap gurunya untuk saya ajar di sekolah. Jadi orang tua tuh masih nungguin anak sampai pulang sekolah dari nganter berangkat sampai pulang sekolah tuh masih ditungguin. Jadi kan otomatis itu yang membuat anak itu menjadi tidak mandiri. Meskipun Iya. saya udah melakukan pendekatan personal yang terhadap anak dan orang tua tersebut, tapi ada aja alasan tuh dari orang tuanya tersebut. Kayak gini, Bu kalau nggak ditungguin anak saya tuh nangis pertama. Terus kalau yang kedua besoknya tuh nggak mau sekolah Bu kalau nggak saya tungguin. Otomatis kan dilema juga ya buat saya gitu tuh ya saya harus seperti apa. Jadi ya udahlah dengan seiringnya berjalannya waktu mudah-mudahan anak bisa mandiri ya karena mungkin kan melihat teman-temannya berangkat sekolah sendiri dan ibu-ibunya juga sama gitu tuh ya udah nggak nungguin lagi. Iya. Nah di situ Bu mungkin itu mungkin Bu apa ya hambatan yang saya alami gitu.
seperti itu. Baik, seperti itu ya, Bu Radin ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada beberapa hal ya yang menjadi hambatan Ibu dalam melaksanakan permasalahan ini. Salah satunya yaitu masalah sarana prasarana ya. Seperti kita ketahui juga di sekolah itu kan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Tadi juga Ibu menjelaskan bahwa peran orang tua ya, orang tua itu Ya. menjadi sebuah hambatan gitu tuh untuk melaksanakan pembelajaran di kelas karena memang kurangnya kepercayaan orang tua terhadap guru. Iya, Nah, betul Bu. ya terlalu menginginkan apa maunya anak. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana gitu cara Ibu mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Bu, agar nanti rencana Ibu ini bisa terlaksana dengan baik? Mungkin dengan mengadakan parenting ya Bu ya, dengan wali murid dan stakeholder yang berada di sekolah. Jadi mungkin kegiatan parenting itu dapat dilaksanakan secara luring ataupun daring. Kalau luring itu bisa dilaksanakan pada setiap rapat wali murid ya Bu ya, bisa diadakan kan kadang dilaksanakan per 3 bulan sekali gitu kalau di sekolah saya seperti itu. Kalau daring biasanya saya itu membuat grup WA kelas. Jadi grup itu berisi tentang sharing-sharing tentang materi-materi, tentang perkembangan anak, seperti itu, Bu. Jadi, parenting itu juga supaya orang tua dapat membantu kita sebagai guru agar orang tua itu mempraktikkannya di rumah. Gitu. Jadi, eh, balance gitu ya. Kita sebagai guru mendidik anak seperti ini dan berharap juga orang tua mendidik anak seperti itu di rumah, seperti itu, Bu ya. Jadi, terus penyediaan sarana prasarana dan media pembelajaran yang saya rasa itu juga sangat penting. Pembelajaran itu dapat lebih maksimal juga apabila terdapat media pembelajaran yang lebih kreatif dan bervariatif seperti itu. Hal ini pembelajaran yang kreatif dan bervariatif ini dapat menambah semangat murid dalam berkegiatan dalam belajar dan mungkin termotivasi juga ya. Apa sih pendekatan personalnya itu kepada murid yaitu dengan dari hati ke hati. Jadi saya melakukan pendekatan kepada murid, ngobrol langsung dengan murid entah itu kapan gitu atau jam istirahat gitu Bu ya. Jadi bisa supaya saya tahu dan murid itu semangat untuk belajar gitu. Dan yang terakhir dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Di setiap rancangan itu mungkin dapat menambah minat dan semangat murid dalam belajar karena itu semua sesuatu yang berpihak kepada murid ya Bu ya. Ya, baik Bu Dina, dari semua yang Ibu sebutkan tadi, Bu, untuk mengukur keberhasilan rencana Ibu Dina yang tadi Ibu sebutkan, ada di angka berapa kira-kira nanti untuk ukuran keberhasilannya? Atau udah pada skala skala berapa keberhasilan yang ingin Ibu Dina capai? Di sini saya berharap murid saya berada di skala atau di level 8 ya Bu ya. Jadi itu rasa sudah bagus ya untuk di kelas 1 ya karena tidak semua murid saya juga seperti itu ya, hanya beberapa saja sih yang bersikap acuh dan tidak bersemangat dalam pembelajaran. Tetapi saya berharap besar murid saya itu semuanya itu dapat semangat dan memiliki minat belajar dan semangat yang tinggi gitu Bu. Ya. Baik, berarti tadi Bu Dina sebutkan bahwa berada di skala 8 ya Bu Dina ya. Ya, Nah, itu rencana Bu. pelaksanaannya itu yang seperti apa sih yang akan Ibu Dina rencanakan kepada murid Ibu Dina nantinya? Saya akan melaksanakannya itu secepatnya Bu ya. Mungkin besok ya Bu. Jadi saya hari ini mungkin setelah kita coaching hari ini, saya akan segera menyiapkan RPP-nya, media dan bahan ajar yang dibutuhkan untuk pembelajaran esok. Jadi supaya besok itu bisa langsung saya gunakan seperti itu Bu. Ya,
Baik, Bu. Untuk rencana aksi gitu yang akan Ibu lakukan gitu. Kira-kira apakah Ibu membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mensukseskan apa yang Ibu inginkan gitu, Bu? Betul Bu ya. Mungkin nantinya saya itu akan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk menguatkan motivasi belajar anak ya, motivasi belajar murid di rumah. Saya juga memerlukan bantuan dan dukungan dari rekan sejawat di sekolah dan mungkin stakeholder yang berada di sekolah, karena mungkin juga kan kelas 1 itu nggak cuma saya doang yang mengajar, ada juga guru bidang tadi yang mengajar. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah ya, Bu Dina, kita sudah berada di sesi akhir dari kegiatan coaching hari ini. Apa sih yang sudah Ibu dapatkan gitu dari kegiatan coaching hari ini bersama saya, Bu? Eh, jadi saya tuh merasa lega, Bu ya. Jadi lebih jelas dan mungkin saya juga lebih bisa bersemangat lagi dalam membuat rancangan kegiatan untuk besok. Dan nantinya saya juga memiliki gambaran pembelajaran apa dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi solusinya bisa saya terapkan nanti. Jadi tentunya saya akan membuat RPP setelah pulang sekolah ataupun setelah melakukan coaching ini ya Bu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ovi atas diskusinya hari ini. Sangat membantu saya dan saya merasa tercerahkan, Bu. Ya, baik, sama-sama Bu Dina. Saya juga senang bisa membantu Ibu Dina terhadap permasalahan yang ada pada sekolah Bu Dina. Ya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah yang Ibu ungkapkan tadi. Semoga semua yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga permasalahan tersebut bisa selesai seperti yang Bu Dina harapkan. Baik, Bu Dina, Ya, terima untuk kasih, sesi kali Bu. ini, ya, Ya, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai. Bu Ovi, Bu Radin, sudah selesai ya proses coachingnya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah seru sekali tadi ya kelihatannya. Sekarang dilanjut ya, Bu Ovi, kita akan membahas terkait pasca observasi ya, Bu. Ya, Iya, Bu Ovi, tadi sudah melakukan coaching eh, dengan Bu Radin ya selaku coachnya. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya, Bu. ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan eh, Ibu pada saat melakukan coaching nih, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bu. Yang sudah saya lakukan pada tahap coaching yang sekarang sedang saya lakukan yaitu yang pertama saya sudah berusaha menstabilkan guru ya, Bu ya. Sudah berusaha menstabilkan guru, sudah berusaha menjalin kesetaraan ini pada tahapan ini. Saya juga sudah membuat atau membentuk apa namanya membuat coach gitu merasa nyaman dalam percakapan ini. Saya juga di sini sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dan terbuka dan fokus dan sudah berusaha fokus untuk hadir secara penuh sehingga Koci merasa lebih dihargai. Seperti itu, Ya, Bu. baik. Ya. Baik, Bu Ovi. Eh, iya, Bu Ovi. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang telah dilakukan Bu Ovi, kemudian Bu Radin sebagai coach, itu sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Ya. Dan juga proses alurnya ini sesuai dengan percakapan alur Tirta ya.
gitu. Ada tujuannya, ada identifikasi masalah, ada rencana aksinya, kemudian juga ada tanggung jawabnya. Dan Bu Ovi juga sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya kepada Ibu Radin sehingga Ibu Radin ini bisa menemukan solusi dari eh, masalahnya. Lalu juga eh, coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir, Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi setelah melakukan coaching? Ya, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini ya Bu ya. Saya ingin lebih bisa gitu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga coach saya itu merasa mengerti dengan pertanyaan yang saya buat. Sehingga dengan coach mengerti pertanyaan saya yang saya buat, maka si coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Iya, luar Seperti itu. biasa ya, bagus sekali Bu Ovi. Semoga ke depannya kita semua bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Ovi. Ibu Ya, Radin juga semoga nanti ke depannya bisa melakukan coaching juga. Nah, demikian observasi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.